Shalom saudara semua. Kalau kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi di hari-hari ini, maka kita bisa menjadi bingung dan kita juga bisa menjadi kacau hidupnya. Dan itulah pesan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini di ibadah raya yang pertama, yaitu tentang hari yang tidak diketahui orang. Ya, ini adalah suatu istilah yang sangat dimengerti oleh orang Yahudi. Dan cara orang Yahudi mengerti istilah ini tidak sama dengan cara kita mengertinya. Karena istilah ini, hari yang tidak diketahui orang, pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dikaitkan dengan hari-hari terakhir yang saat ini populer dengan sebutan akhir zaman atau zaman akhir. Ya, tetapi Yesus pernah menggunakan istilah ini. Hari yang tidak diketahui orang untuk mengidentifikasi saat-saat terakhir menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah, mengapakah Yesus menggunakan istilah ini? Dan seperti apakah orang Yahudi mengerti dan memahami istilah ini? Nah, saudara, rupa-rupanya istilah ini diberikan kepada salah satu dari 7 hari raya yang Tuhan berikan kepada umat Israel sejak zamannya Musa. Ya, saudara harus pelajari tentang 7 hari raya yang Tuhan berikan kepada orang Israel mulai dari zamannya Musa. Mengapa? Karena ke-7 hari raya ini adalah kalender yang Tuhan pakai untuk memberitahu kita tentang musim dan saat kedatangannya. Nah, saudara, ini adalah istilah yang diberikan untuk hari raya yang kelima. Nah, ada sesuatu yang menarik sekali, saudara, tentang hari raya yang kelima ini. Kenapa? Karena inilah hari raya yang berikut harus digenapi menurut schedule-nya Tuhan. Ya, tanpa harus mengulangi dengan detail, dengan cepat saja, saya mau ingatkan saudara bahwa 4 hari raya yang pertama sudah Tuhan genapi di dalam sejarah. Saudara boleh cari rekamannya atau saudara boleh copy dari USB saya. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada hari raya Paskah. Itu hari raya yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan pada hari raya yang kedua, yaitu hari raya roti tidak beragi. Lalu 3 hari kemudian, yaitu pada hari raya yang ketiga, hari raya buah sulung, Tuhan Yesus dibangkitkan. Dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan tidak mungkin ini kebetulan. Sudah 3 hari raya digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia datang pertama kali. Kemudian saudara, hari raya yang keempat yaitu hari raya Pentakosta yang dalam bahasa Ibraninya adalah Shavuot, itu digenapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi kita sudah dengar ya pesan Bapak Gembala. Dan 10 hari kemudian, tepat pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja mula-mula. Jadi saudara lihat bahwa Tuhan bekerja untuk menggenapi hari raya yang dia berikan kepada umatnya. Sudah 4 hari raya digenapi. Yang berikutnya akan digenapi tentu adalah yang kelima. Nah, ini menarik karena dari tadi kita lihat ya Tuhan menggenapi ke-7 hari raya ini secara kronologi, secara berurutan, tidak tumpang tindih.
Ya, Tuhan berikan satu persatu dengan berurutan dan Tuhan menggenapinya seperti itu. Nah, jadi saudara, hari raya yang kelima adalah hari raya yang disebut hari raya peniupan sangkakala. Nah, dari 7 hari raya ini sangat unik, saudara. Kenapa? Karena hari raya yang kelima ini adalah hari raya yang paling banyak dapat julukan dan istilah. Paling banyak. Ya, Paskah paling disebut dengan hari raya, apa saudara ya istilah lain buat Paskah? Kadang-kadang disebut juga dengan hari raya Sabat tinggi, hari raya 7 minggu, sudah, paling itu. Ya, tetapi hari raya peniupan sangkakala punya istilah dan julukan yang sangat banyak. Ya, bisa kita lihat berikut saudara. Tetapi mungkin saudara bertanya tentang gambar yang ada di depan ini. Apa ini? Nah saudara, inilah yang disebut dengan bulan baru. Ya, dan yang menarik saudara, satu-satunya hari raya yang dirayakan pada bulan baru adalah hari raya yang kelima. Hari raya peniupan sangkakala. Nah, seperti apakah bulan baru? Seperti ini wajahnya, saudara. Seperti bulan yang baru melek dari keadaan yang merem begini, ngintip, melek seperti ini. Wajah bulannya. Inilah bulan baru. Ini beda dengan bulan purnama. Bulan purnama adalah bulan yang belok, saudara. Bulan yang kelihatan utuh, ya, bersinar secara utuh. Tetapi tidak dengan ini. Jadi bedakan antara bulan purnama dan bulan baru. Karena hari raya Paskah dan hari raya yang terakhir Tabernakel itu dirayakan pada bulan purnama. Tetapi ini hari raya yang kelima dirayakan pada bulan baru. Nah, kita lihat berikutnya, next. Jadi kita tidak akan bingung lagi membaca ayat ini. Karena sekarang kita sudah mengerti sedikit tentang hari raya yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Di dalam Mazmur 81 ayat 4 dikatakan, tiuplah sangkakala pada bulan baru. Apa maksudnya ini? Kenapa sangkakala harus ditiup pada bulan baru? Dijelaskan di bawahnya. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia dulu nih saya baca ya. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama. Waduh, kelihatannya seperti kontradiksi ya. Karena tadi saya baru saja jelaskan, bulan baru dan bulan purnama itu beda. Dari wajahnya saja beda. Ya, bulan baru itu bulan yang mengintip, bulan purnama adalah bulan yang belok. Tetapi kenapa di dalam ayat ini disebutkan seolah-olah keduanya sama? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi saudara lihat kalimat berikut ini, pada hari raya kita. Jadi Mazmur 81 ayat 4 sedang berbicara tentang sebuah hari raya. Ada 7 hari raya. Hari raya yang keberapakah yang dimaksudkan di Mazmur 81 ini? Simple. Hari raya yang kelima tentu saja. Karena dikatakan tiuplah sangkakala. Inilah hari raya peniupan sangkakala yang disebut juga dengan Yom Teruah. Ya, dan persis dirayakannya pada bulan baru. Karena di dalam kalender Ibrani, saudara, setiap bulan dimulai bukan dengan hari pertama, ya, tetapi dengan bulan baru yang disebut Rosh Chodesh. Nah, tentang kontradiksi ini tidak terlalu sulit untuk menjelaskannya, tinggal dibandingkan dengan beberapa terjemahan lain, khususnya dengan bahasa aslinya, maka kita dapati ini hanya salah penerjemahan saja. Sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam versi King James Version-nya, Psalm 81 verse 3, blow up the trumpet in the new moon, itu sama. Tapi lihat, kata bulan purnama tidak disinggung di dalam King James Version, dan juga tidak terdapat di dalam bahasa Ibraninya kalau saudara baca Alkitab bahasa Ibrani, perjanjian lama bahasa Ibrani.
Jadi langsung saja, blow up the trumpet in the new moon, tiuplah sangkakala pada bulan baru. Kemudian berikutnya yang menarik, and the time appointed, pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya moedim. Kenapa, saudara? Karena hari raya, ya, yang saya sebut tadi, 7 hari raya tadi yang Tuhan berikan. Hari raya dalam bahasa Ibrani-nya berarti waktu yang ditetapkan. Ya, seperti sebuah jadwal. Ya, ibadah ini sebagai contoh. Ini adalah sebuah jadwal ibadah ini. Ya, ini sebuah event yang ditetapkan waktunya. Mulai jam 7.45 selesai 9.45. Dan rata-rata event ada jadwalnya. Ada starting point-nya, ada finishing time-nya. Ya saudara, ada mulai dan ada akhirnya. Dan itulah yang dimaksud dengan hari raya yang Tuhan berikan kepada umatnya. Beda dari pengertian kita. Bagi kita hari raya adalah contohnya hari ini. Ya saudara, puncak arus mudik baru terjadi pada hari ini. Sehingga mungkin masih banyak yang nyangkut di jalan, sehingga tidak nyangkut di kursi ini. Misalnya begitu saudara ya. Masih nyangkut di tengah kemacetan lalu lintas. Kenapa? Karena bagi kita hari raya artinya liburan. Tidak demikian saudara dengan yang Alkitab maksud. Hari raya tidak bicara tentang liburan, hari raya bicara tentang waktu yang Tuhan tetapkan. Termasuk hari raya yang kelima ini. Ya, hari raya peniupan sangkakala adalah sebuah jadwal, adalah sebuah penetapan waktu, and the time appointed on our solemn feast day. Hari raya yang kelima. Ya, kita akan menyoroti hari raya yang kelima ini, karena inilah hari raya berikut yang akan digenapi. Nah, kita lihat sebentar saudara gambar berikut ini. Inilah yang disebut dengan kalender Ibrani. Saya cari gambar yang paling gampang, sederhana, dan mudah dimengerti, dan saya dapati ini. Ya, mengapa saya katakan mudah dimengerti? Karena tinggal mengikuti arah jarum jam. Nah, udah. Ya, itu udah paling simple. Tinggal mengikuti arah jarum jam. Ya, orang Yahudi punya 2 kalender. Kalender agama dan kalender sipil. Jadi mereka juga punya 2 tahun baru. Ini adalah kalender agama. Dimulai dari pukul 12. Jam 12 di atas ini. Ya, jadi tinggal ikut arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Ya. Tetapi kalender sipil dimulai dari pukul 6 di sini. Nah, kalau kalender sipil hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 12. Dan masing-masing ada artinya. Ya, jadi ada 2 tahun baru. Tahun baru agama di sini tanggal 1 Nisan. Tahun baru sipil di sini tanggal 1 Tishri. Nah, hari raya peniupan sangkakala itu dirayakan di sini. Tanggal 1 bulan Tishri pada waktu bulan baru muncul. Jadi kalau next time saudara dengar istilah Rosh Hashanah, bukan di sini. Karena tahun baru agama hanya dirayakan oleh kaum raja dan bangsawan. Sementara tahun baru sipil dirayakan oleh semua orang, termasuk kita. Jadi nanti pada tanggal 20 September mendatang, saudara akan dengar istilah Rosh Hashanah, tahun baru. Nah, itu tahun baru sipil yang dimulai pada hari raya peniupan sangkakala. Ada banyak sangkakala yang dibunyikan, sangkakala ditiup sampai 100 kali. Dan tiupan yang ke-100 disebut nafiri terakhir, itu istilahnya saudara. Ya, jadi nanti kita akan memasuki tahun Ayin He 5775, dan ini merupakan sesuatu yang menarik sekali karena ada 2 angka 5 dan ada 2 angka 7. Ya, 7 adalah angka sabat dan 5 adalah angka anugerah. Ini adalah sesuatu yang menarik, tetapi saya tidak mau singgung soal itu sekarang. Yang penting saudara tahu di mana letaknya hari raya sangkakala, letaknya di sini. Jadi 4 hari raya ini sudah digenapi dalam sejarah. Yesus disalib pada Paskah, dia dikuburkan pada roti tidak beragi, dia bangkit pada buah sulung,
Roh Kudus dicurahkan pada Pentakosta, dan berikutnya ada 3 hari raya yang belum digenapi, karena baru akan digenapi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang berikutnya adalah ini, baru yang ke-6, baru yang ke-7. Seperti apakah kira-kira hari raya ini akan digenapi? Nah, menarik sekali. Hari raya ini punya banyak istilah. Nah, kalau saudara bertanya lingkaran hitam ini apa? Inilah kalender internasional, kalender yang kita pakai di seluruh dunia yang juga dikenal dengan istilah Gregorian calendar. Kenapa beda dengan kalender Ibrani? Karena metode perhitungannya beda. Kalau kalender internasional mengikuti metode perhitungan siklus matahari, kalau kalender Yahudi mengikuti metode perhitungan siklus bulan plus matahari. Di situ letak bedanya. Nah, ketika Tuhan memberikan 7 hari raya kepada umatnya, Tuhan tidak pakai kalender internasional. Kenapa? Karena pada zamannya Musa, kalender internasional belum ada. Oleh sebab itulah ketika saudara pelajari Alkitab, saudara tidak akan mendapatkan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu tidak akan didapatkan. Karena Alkitab menggunakan kalender yang Tuhan berikan atau yang Tuhan wahyukan kepada umatnya, Israel, yaitu kalender yang kita kenal dengan kalender Ibrani saat ini. Saudara ingat ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa, setiap tanggal 14 dari bulan yang pertama, kamu harus rayakan Paskah. Dan orang Yahudi selalu merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan. Tetapi kita tidak demikian. Kita bisa merayakan Paskah di April, kita bisa merayakan Paskah di Maret, dan bahkan tanggalnya ganti-ganti. Sekarang saudara tidak perlu bingung. Kenapa? Karena perintah awal Tuhan berikan dengan menggunakan kalender yang ada di Alkitab. Dan kalender yang ada di Alkitab adalah kalender Ibrani. Ini yang tidak boleh berubah. Sementara yang hitam harus menyesuaikan diri. Jadi jangan kaget ya saudara ya. Karena banyak orang berpikir ya, kok Paskah berubah-ubah tanggalnya ya? Tidak. Hanya kita salah pakai kalender. Nah, jadi di sini letaknya saudara. Ada sesuatu yang istimewa tentang hari raya yang kelima ini. Kita lihat berikutnya. Ya, dari hari raya yang kelima ini saudara, kita bisa melihat perbedaan antara hari H dan musim. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, maka dulu kita beranggapan demikian. Pak, kita tidak perlu berbicara tentang saat kedatangan Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang saat kedatangan Tuhan. Di satu sisi memang benar demikian, karena Yesus pun pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kemudian di sisi lain, hal ini agak membingungkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, menjelang kedatangan yang kedua, akan ada banyak tanda. Ada tanda di langit, ada tanda di bumi. Dan tanda di dalam bahasa Ibrani, ya, itu oath, artinya sinyal. Dengan kata lain Tuhan berkata, sebelum aku datang kedua kali, aku akan memberikan sinyal kepadamu, supaya apa? Sinyal itu untuk apa saudara? Kalau kita melihat film tentang tenggelamnya kapal raksasa Titanic, maka kita dapati pada waktu kapal itu menghajar gunung es dan kemudian patah di tengah dan belah dua begitu. Maka salah satu hal yang pertama dilakukan oleh para awak kapal adalah menembakkan flare ke udara, saudara. Ya, untuk minta pertolongan, flare seperti kembang api begitu. Supaya dapat dilihat dari jauh. Itu adalah sebuah sinyal. Sinyal adalah suatu tanda yang diberikan supaya banyak orang bisa mengamati sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kalau Yesus berkata, menjelang kedatanganku, aku akan memberikan banyak tanda, aku akan memberikan banyak sinyal, itu aneh bukan? Kalau Tuhan tidak ingin kita tahu tentang saat kedatangannya, untuk apa kasih sinyal? Diam aja udah. Tiba-tiba kita lagi jalan-jalan di mall habis kebaktian.
Kita nggak mikir apa-apa, mungkin kita lagi pikir mau beli sesuatu, mau beli gadget, mau beli pakaian, mau beli sepatu. Tiba-tiba Tuhan muncul. Nah, kamu belum siap. Bahkan pikiranmu lagi jauh dariku. Aduh Tuhan, dadakan banget. Ya gitulah. Nah kalau Tuhan sampai datang dengan cara seperti itu, udah deh kita jujur aja deh saudara ya. Siapa di antara kita yang luput? Saya sih tidak mau mengaku saudara. Bisa-bisa saya belum siap kalau Tuhan datang dengan cara seperti itu. Nggak bilang A, nggak bilang B, nggak bilang C. Tahu-taunya pum muncul begitu saja. Habis kita saudara. Tetapi ternyata Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ya, kita berkata Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi supaya semua orang datang kepada kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Ya, jadi Tuhan memberikan warning kepada kita. Dalam bentuk tanda, dalam bentuk sinyal. Supaya apa? Supaya kita dapat mempersiapkan diri. Sama seperti seorang pengantin yang akan merayakan hari pernikahan, maka dia membutuhkan cukup banyak waktu, apalagi dulu saudara, belum ada event organizer, wedding organizer dan sebagainya. Dulu untuk mempersiapkan sebuah pernikahan, ya membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, karena masing-masing diurus secara terpisah. Tapi sekarang mah tinggal panggil WO satu, terima bersih, begitu, lebih cepat. Namun, bagaimanapun juga, untuk suatu persiapan butuh waktu yang cukup memadai. Jadi Tuhan memberikan kita sinyal untuk memberitahu kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Jadi hari-hari ini kita harus hidup seperti pengantin yang sedang mempersiapkan diri untuk hari H pernikahannya. Nah, jadi saudara, bedakan antara hari H dan musim. Karena keduanya beda. Memang Tuhan tidak memberitahu kepada kita tentang hari H, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the day and hour. Ini memang Tuhan tidak kasih tahu. Tetapi tentang times and season, tentang musim, Tuhan kasih tahu. Dan tentang musim, kita sudah tahu banget bukan saudara? Ya, pernahkah kita berpikir, kalau tiba-tiba saudara, kita melihat buah yang paling kita sukai, ternyata musimnya tiba. Katakan mangga. Ya, kalau sudah musimnya, mangga terdapat di mana-mana. Dapat dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal, dan rasanya pun enak karena dia memang manis. Musim buah mangga. Ya, dan saudara, kalau kita bisa melihat mangga ada di mana-mana, maka kita bisa menerima ya dengan tenang saja ini musim buah mangga. Kita tidak penasaran dan berkata, waduh, kapan dia matang di pohon? Aduh, ya terlambat. Saya tidak melakukan riset. Saya tidak pasang kamera di bawah pohon mangga sebelum keluar bakal buahnya dan duduk di situ ya dengan kamera ya yang nyala 24 jam supaya ketika bakal buahnya itu muncul saya tangkap dan saya mengikuti kapan hari H dia matang. Kita nggak pusing soal itu saudara. Pokoknya asal buahnya ada di mana-mana dengan tenang kita simpulkan ini musim buah mangga. Saudara bisa bedakan itu? Ya, Tuhan memberitahu kepada kita musimnya. Tetapi hari hanya, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi bedakan itu saudara. Tuhan memberikan tanda-tanda dan sinyal kepada kita, supaya kita tahu musim kedatangannya. Bukan hari hanya. Kenapa? Karena kalau sudah musim kedatangannya, maka kita segera mempersiapkan diri, karena hari hanya pasti akan tiba di tengah musim itu, saudara. Berikut. Nah, mari kita lihat sekarang di mana Yesus menggunakan kedua istilah tentang hari yang tidak diketahui ini. Yang pertama tentu saja terdapat di dalam Matius 25 ayat 13. Yesus sendiri berkata, karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. The day and the hour. Ini tentang hari H, bukan tentang musim. Kemudian di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus kembali mengulangi, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, dan sekali lagi Tuhan Yesus menggunakan istilah the day and the hour, hari H, bukan times and season, bukan tentang musim, tapi tentang hari H, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan saudara, dari riset saya dapati bahwa cara orang Yahudi menangkap perkataan Tuhan Yesus ini beda dengan kita. Kalau kita membaca kalimat ini, maka kita langsung membuat kesimpulan, kita tidak perlu tahu tentang hari kedatangan Tuhan, karena toh percuma. Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau begitu, untuk apa kita tahu? Sia-sia. Tetapi yang lucu saudara, ketika orang Yahudi mendengar kalimat ini, mereka tidak berpikir seperti kita tadi. Yang mereka pikirkan adalah, kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah pernikahan ya, ketika bicara tentang hari kedatangannya. Karena ini adalah istilah pernikahan di telinga orang Yahudi. Ya, karena dalam pernikahan tradisional Yahudi, yang menentukan hari pernikahan, jam pernikahan, bukan yang mau menikah. Bukan pasangan yang mau menikah, tetapi bapak sang pria. Dia yang menentukan kapan anaknya boleh menikah. Dan bapaknya baru mau memberitahu kepada anaknya hari H pernikahan yang telah dia pilih, kalau dia sudah puas dengan persiapan anaknya. Ya, ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, dia berkata, kamu jangan takut ya. Kepergianku ini seperti pernikahan. Ya, aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini hanya perpisahan sementara. Karena aku akan menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai, aku akan kembali. Dan aku akan datang untuk menjemputmu. Sehingga dimanapun aku berada, kamu juga berada. Itu bahasa pernikahan, saudara. Meskipun seringkali ayat itu kita pakai untuk pemakaman ya, untuk menghibur yang tertinggal gitu. Oke lah, terserah. Tapi waktu Yesus mengucapkannya, dia tidak berdiri di samping peti mati atau liang lahat dan berkata, ya jangan sedih karena saudaramu sudah di rumah Bapa. Tidak. Yesus sedang berbicara tentang kepergiannya sebentar lagi dan kedatangannya kelak kepada murid-muridnya waktu itu. Dan dia menggunakan bahasa pernikahan. Ya saudara, nah ini yang menarik. Nah mari kita melihat sekarang kenapa Yesus mengucapkan kata-kata ini dan kepada siapa Tuhan Yesus mengucapkannya. Ya, berikut. Nah ayat yang pertama itu berkaitan dengan perikop ini. Perumpamaan tentang 10 gadis yang membawa pelita untuk menerangi jalan. Karena dalam pernikahan tradisional Yahudi, entah mengapa, mempelai pria biasanya menjemput mempelai wanita di tengah malam. Ya, di malam hari begitu, karena tengah malamnya Israel sama kita beda. Ya, kita peralihan hari jam 12 sampai jam 12, mereka dari jam 6 sampai jam 6. Ya, jadi beda. Tapi mari kita lihat konteks dari mana ayat itu dipakai Tuhan. Berikut. Nah, kalau kita lihat secara lengkapnya ceritanya seperti ini. Ya, kalau kita tidak cabut ayat, tapi kita baca secara lengkap, bunyinya jadi lebih jelas. Ya, kita lihat dulu sekarang. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan saudara tahu, waktu mempelai pria datang, ternyata terjadi sesuatu kepada 10 gadis pembawa pelita ini. Apa yang terjadi? Terjadi perpisahan. Kenapa? Karena ternyata dari 10 gadis itu, hanya 5 yang memiliki minyak serep. Sehingga pelitanya dapat terus menyala. Dan kalau pelitanya menyala, berarti dia terus berfungsi. Karena fungsi dari 10 gadis ini adalah menerangi jalan.
mempelai pria menjemput mempelai wanita di malam hari. Gelap, tidak ada PLN saudara. Tidak ada lampu jalan seperti sekarang. Jadi ke-10 gadis ini akan bawa pelita yang ditaruh di atas galah. Jadi nggak dibawa di tangan begini saudara ya. Tapi ditaruh di galah begitu. Diangkat agak ke atas. Dan mereka akan jalan di depan untuk menerangi jalan. Ingat itu malam hari. Jadi kalau sampai pelita mereka padam, dengan kata lain mereka nggak ada gunanya. Sudah disewa tapi nggak berfungsi. Pelitanya tidak menyala, tidak ada gunanya begitu. Jadi saudara ketika mempelai pria datang, dari 10 gadis ini hanya 5 yang ready untuk bergerak. Karena pelitanya ada api. Mereka punya persediaan minyak yang lebih. Sementara yang 5 lagi itu telah kehabisan minyak. Dan kalau minyaknya habis, pelitanya padam dan dia tidak bisa menerangi jalan. Sehingga tentu tidak ada gunanya buat mempelai pria. Dan oleh karena itulah kelima gadis yang anehnya, saudara, di dalam perikop ini disebut gadis-gadis bodoh. Mereka pergi untuk membelinya. Jadi saudara lihat, menjelang kedatangan mempelai pria, sudah bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Karena kalau tiba-tiba mempelai pria muncul, sudah bukan saatnya lagi untuk tiba-tiba saudara ingin mendapatkan minyak. Ya, kalau kita mau merapatkan hubungan kita dengan Tuhan harus sekarang. Karena kalau nanti dia datang dengan begitu cepatnya sudah terlambat. Ya, jadi ketika mempelai pria datang, kelima gadis ini baru repot cari minyak ke sana kemari. Ya mungkin sedikit-sedikit panik begitu. Ya, dan datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Ya, masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ya menarik ya, 5774 tahun Ayin Dalet ini kita sering bicara tentang pintu mujizat ya, pintu. Dan ternyata saudara ketika mempelai pria datang memang ada pintu yang dibuka. Dan pintu itu adalah pintu perjamuan kawin. Itu dibuka saudara, luar biasa. Anugerah Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Kita diundang untuk jadi mempelainya. Tetapi saudara perhatikan baik-baik bahwa pintu ini tidak seterusnya terbuka. Pada waktunya pintu ini akan ditutup seperti zamannya Nuh. Ya, pintu bahtera itu terbuka untuk beberapa saat lamanya. Dan siapapun yang mau bertobat boleh masuk bahtera dan diselamatkan dari air bah. Tetapi ketika pintu itu Tuhan tutup, tidak ada seorang pun lagi yang bisa masuk ke dalam bahtera. Dan mereka semua dibenamkan oleh air bah. Ya, jadi kalau kita di tahun ini merayakan pintu yang terbuka, ingat pada saatnya nanti pintu ini akan tertutup. Jadi dengan kata lain, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan karena nanti tidak ada kesempatan lagi. Ya, jadi kemudian saudara setelah pintu ditutup, ya maka dengan otomatis kelima gadis bodoh ini tertinggal di luar. Ya, jadi saudara lihat ini, ada yang masuk ke dalam, ada yang tertinggal di luar. Dan di seminar-seminar saya terus ditanya orang, Pak, sebetulnya gereja terangkat atau tertinggal? Saya bilang gampang kan di sini. Ada yang masuk, ada yang tertinggal. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Dua-duanya. Maka itu yakinkan diri kita bukan di pihak yang tertinggal. Karena di dalam perikop ini yang tertinggal agak nggak enak konotasinya saudara. Ya, ditegur sama mempelai pria. Jadi perhatikan ketika kelima gadis bodoh itu datang. Dan mereka mau masuk tentu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi menarik sekali saudara. Ya, siapa yang boleh masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba? Yaitu orang-orang yang telah menjadi miliknya Tuhan. Karena Tuhan tidak bicara tentang apa-apa, Tuhan hanya menyinggung tentang hubungan saja. Hubungan. Tuhan tahu persis siapa-siapa yang menjadi miliknya. Dan Tuhan hanya berkata, aku tidak kenal kamu. Ini adalah sesuatu yang harus kita doakan hari-hari ini. Ya, dan lihat ini saudara, perhatikan baik-baik bahwa 5 gadis bijak ada di dalam. Ya Tuhan tidak bicara kepada 5 gadis bijak ini.
Tuhan bicara kepada 5 gadis bodoh. Dan kepada 5 gadis bodoh itulah Tuhan mengucapkan kata-kata ini. Tidak ke 10 gadis lagi. Sudah terjadi perpisahan. Catat itu baik-baik saudara. Kalau kita copot ayat 13 ini, seolah-olah Tuhan lagi mengucapkan kalimat ini ke semua orang percaya, ke semua gereja. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi kalau kita baca di dalam perikopnya, tidak demikian. Tuhan tidak mengucapkan kata-kata ini kepada 5 gadis bijak, mereka sudah masuk di dalam. Tuhan mengucapkannya kepada 5 gadis yang tertinggal di luar. Setelah Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, langsung dia sambung, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu, yang 5 gadis bodoh ini, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, jadi saudara, nanti tentang Nuh saya sampaikan di ibadah yang kedua. Jadi saudara perhatikan bahwa hari-hari ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh siap, ya maksud saya hati kita siap, hubungan kita dengan Tuhan baik, kita akan jadi bingung dengan hal-hal yang terjadi. Kenapa saudara? Karena mereka yang tidak siap, itu seperti berjalan di dalam kegelapan, tidak mengerti apa-apa. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya jadi ingat dulu zamannya Nebukadnezar jadi raja di Babel. Dia dapat mimpi dari Tuhan, tetapi dia tidak mengerti tentang apa arti mimpinya. Dan seperti itulah keadaan banyak manusia hari-hari ini saudara. Mereka melihat segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini, tapi tidak mengerti apa arti semuanya ini. Tetapi ada orang-orang yang mengerti. Zamannya Nebukadnezar ada Daniel, seseorang yang punya ciri-ciri mempelai, seseorang yang tidak mau menajiskan dirinya, seseorang yang tidak mau dipengaruhi dengan roh dunia ini, tetapi yang terus menjaga hatinya, menjaga pelitanya di hadapan Tuhan. Dan ketika dunia sedang bingung tentang apa yang terjadi, orang-orang seperti Daniel mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, saudara, mari kita jadi seperti Daniel. Mari kita menjadi seperti 5 gadis bijak ini. Kita tidak perlu turut menjadi bingung. Kita tidak perlu mendengar kata ini. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak perlu dengar ini karena kita tahu persis. Ya, pada waktu dia datang, kita siap dan kita masuk ke perjamuan kawin. Jadi saudara, hanya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang hidup benar, yang terus melekat, yang siap betul-betul, yang seperti yang Bapak Gembala kita katakan tadi, yang penuh dengan minyak, dengan roh, dengan firman, itu akan mendapatkan tuntunan Tuhan untuk hari-hari yang kacau ini. Ya, dan saya mau berdoa pagi hari ini, kita semua dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Yuk kita berdiri.